Boleh Bapak buktikan bahwa Al-Quran ada tertulis tidak berdasarkan ingatan? Saya mengatakan karena semua ayat-ayat di Al-Quran kebanyakan mengatakan ingatlah, 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 karena berdasarkan ingatan sampai dibuat berlagu, bernada supaya mudah mengingatnya. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya bahwa semua yang ada di Al-Quran sebenarnya itu berasal dari perjanjian lama yang diingat berdasarkan ingatan, tidak tertulis. Waktu Muhammad panas dingin, dia kesakitan dan sering mendengar suara, dia melapor ke pamannya Siti Khadijah. Buktikan, Pak. Mengatakan Tertulis di mana ayatnya? Buktikan, Pak. Al-Quran Semua orang Yang- Pak, yang semua orang bisa klaim gitu. Jangan, Semua orang. Pak. Buktinya mana? Ya buktinya mana? Saya sudah ucapkan tadi referensi Al-Quran Berikan terbitan. satu ayat, sebentar. Semua orang bisa klaim, Pak. Jangan Kita dipotong bisa dulu, klaim. bagaimana saya mau menjelaskan? Buktikan, bukan menjelaskan, buktikan. Al-Quran dari perjanjian lama itu di mana tertulis? Dari kisah yang Satu-satu Bapak- dulu. Apa yang mau dibuktikan? Buktikan mana ayat Al-Quran yang dia berdasarkan perjanjian lama. Yang banyak yang disampaikan oleh Pak Rahmat, tapi tidak ada yang menyentuh kecuali 1-2 saja dengan topik kita. Pak Rahmat mengatakan tidak ada, kalau konfigurasinya ada pengganti substitusi, tidak ada disebutkan dalam Bible. Jangan bilang tidak ada, Pak. Bilang belum. Mungkin Bapak belum tahu. Sudah baca semua. Sekarang saya kasih tahu. Sudah baca semua saya. Coba buka Markus 14:50. Buka sendiri Pak, karena Bapak yang bernarasi. Saya tahu itu salah baca nanti saya tahu. Markus 14 nomor 50. Ketika di Taman Getsemani, 50, 51, 52. Semua murid melarikan diri. Di Taman Getsemani itu hanya ada Yesus, 11 murid, terus Yudas bersama tentara Romawi dan tua-tua dari ahli Taurat. Hanya itu. Tak ada tukang martabak, betul nggak Pak? Belum ada martabak. Nggak ada kan? Belum ada. Hanya ada Yesus. Kebab yang ada. Markus 14:50. Semua murid melarikan diri. Ini ke saya? Dua-duanya saja. Oh, oke, silakan. Dua-duanya saja. Silakan. Semua murid melarikan diri. Karena Pak Rahmat tadi bilang tidak tahu. Iya. Tidak ada. Ternyata ada. Saya tunjukkan adanya. Mereka melarikan diri. Semua murid. Karena mereka lihat Yesus sudah. Semua murid. Iya. Berapa murid? Semua. Semua. Karena Yesus, sebentar dulu. mereka sudah tahu Yesus ditangkap. Belum. Sebentar. Ini menarik. Semua murid. Ya, santai. Kita harus tahan. Semua, Ada waktunya. semua murid melarikan diri. Hanya tinggal Yesus, betul tidak? Iya. Tinggal Yesus. Yesus, Yudas dan tentara Romawi, betul tidak? Markus 14 nomor 52. Di sana ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul Pak? Bapak tahu siapa itu? Jangan saya tanya siapa, tanya Bible. Oke. Kan Bapak kata Bapak Kristen sama dengan Bible. Iya. Kita tanya Bible. Betul. Kita tanya Kristen. Saya akan jawab. Oke. Ya, silakan. Ada seorang murid yang menggunakan kelenan. Oke. Meninggalkan dia, mengikuti dia, lalu menanggalkan kainnya Iya. dan lari dengan telanjang. Betul. Tentara Romawi mau menangkap dia. Betul. Oke. Iya. Coba saya tanya ke Kristen. Kristen sama nggak dengan Bible? Menurut Kristen siapa pemuda menggunakan kain lenan itu? Tidak pernah aku dengar. Udah cukup? Boleh. Di mana itu ayat? Ya, Nggak apa-apa. ada. Gini Pak, dalam kelompoknya Yesus, ini yang harus diperhatikan dulu. Ini mungkin juga edukasi ya, edukasi teologi Kristen ya. Tidak apa-apa, kita saling berbagi ya. Bible Oke. ya? Iya, betul. Oke. Siapa? Di dalam edukasi kekristenan, begini Pak. Yesus itu punya rasul, memilih 12 rasul, dan punya murid, dan punya tua-tua atau murid itu. Jadi kata murid di situ merujuk kepada para rasul dan para orang yang mengikut Pak. Itu harus dijelasin dulu. Nah, kalau dia pakai kata metetes, murid, ya kan, itu merujuk kepada keseluruhan. Contoh, dalam Lukas pasal 10. Itu yang diutus itu para murid. Tapi bukan apostolos Pak. Jadi konsep Bapak itu kepada apostolos. Semua murid. Iya. Murid. Tapi bukan Ada berapa apostolos. murid Yesus? Ada 70 Pak. Yang di sana di Taman Getsemani? Ada 70 Pak. Yang di Taman Getsemani? Sebentar. Harus dibedakan, Bapak bedakan dulu antara apostolos dan matetes dulu Pak. Sebentar dulu. Ya. Yang ketika di ruang perjamuan terakhir ada berapa orang? Ya 12. 11 12 dong. dengan Yudas. Yudas kan belum keluar. dong. Iya, Yudas kan keluar. belum. Betul. 12 dengan Yudas. Yudas pergi. Betul. Oke. Tinggal berapa? Sebentar ini. Dari mana Bapak tahu bahwa cuma ada 11 atau 12?
Tertulis. Dan tertulis itu. Oh, enggak ada penyebutan number, Pak. Bapak tahu ilustrasi Last Supper? Tahu, Oke, tahu. ada berapa orang situ? Bahkan saya sering ke sana, Pak. Ada berapa orang situ? Yang mana dulu, rasul atau murid? Yang ada di No, ruang no. perjamuan terakhir. Saya mau tanya dulu, rasul atau murid dulu, Pak? Yang ada di ruang perjamuan terakhir. Iya, saya tanya balik, Murid, Pak. murid. Murid. Kalau murid berarti lebih dari 12. Karena Ada yang datanya, Pak Peter, dari Bible. Tadi Kang Chan Iya. sudah Ya udah. apostolos Sekarang dan begini. metetes itu beda, Pak. Harus dibedakan. Student, ya kan? Student itu murid biasa. Ya Kalau kan? apostol pasti murid nggak? Ya, Apostol pasti murid tidak? apostolos itu rasul, Pak. Pasti murid tidak? Belum tentu. Tapi dia itu rasul. Itu beda, Pak. Kalau dia bukan murid, dia rasul. Jadi- Belajar dari mana? Siapanya? Kalau dia rasul, apostol dari Yesus, kalau dia bukan murid, dia belajar dari mana? Jadi ini konsepnya dijelasin dulu, Pak. Ini Bapak ada keliru nih. Yesus itu memilih 12 apostolos. Tetapi yang mengikuti Yesus murid itu ada banyak. Nah, maksud Bapak yang mana dulu? Yang ada di Taman Getsemani. Nah, yang apostolos atau matetes? Kalau yang murid. Nah, ini kekeliruan. Nah, sekarang kekeliruan. baik. Sekarang saya tanya, apakah ada sisa murid di sana? Ada dong, kan Mana ikut. Mereka ikut. Beri datanya. Mereka ikut. Datanya mana? Loh, kan dibilang murid di situ. Markus 14:50. Betul. Ah. Betul. Itu murid. Nah, Betul. jadi Yesus dibopong kemana? Dengan Yesus bersama nggak siapa? dibopong. Pengkalimatannya salah. Oke, Yesus ditangkap. datang. Ya, ditangkap. Oke, Betul. Yesus ditangkap bersama dengan murid. Betul. Dengan murid. Betul. Berikan Ada datanya, apostolos nggak? Di mana datanya, Pak? Sebentar, saya luruskan dulu. Bapak ngerti nggak apostolos dan Tidak ada, matetes Pak. dulu? Tidak. Oh, Ya, nggak bisa. sebentar dulu. Nggak bisa, Pak. Sebentar dulu. Kalau Bapak tidak mengerti ini, yang tidak bisa clear, Pak. Baik, yang saya maksud itu Tidak bisa clear. Yang saya maksud dengan murid itu adalah yang 12 murid, yang 11 Itu apostolos. dengan Itu Oke. apostolos. Itu Berarti- dulu. Oke. Clear yang dulu. 11 murid. Clear. Yang 11 murid. Bukan, rasul. Rasul dulu. Sekarang di Taman Getsemani, Ada rasul dan ada murid. di mana ada rasul dan murid? Karena memang menggunakan kata murid di situ. Enggak, di Taman Getsemani di mana ada rasul ada murid? Gini, Markus 14. kalau rasulnya pasti mengikuti dia. Sebentar. Pak Pendeta, saya Ah. tadi menangkap bahwa Rasul itu belum tentu murid Yesus. Tadi Bapak mengatakan seperti itu. Karena rasul itu adalah pemilihan khusus untuk mereka. Yang milih, maksudnya gini, berarti Rasul tidak berarti dia seorang murid Yesus seperti itu. Iya. Di mana ada Silakan, apostol ada murid? lanjut. Markus Lihat di 14. Yunani, lihat di Yunani, Pak. Baca, cepat. Bapak yang baca dong, jangan saya. Enggak, di mana di situ ada apostol ada murid? Ini bahasa Indonesia, Pak. Iya, ada apa? Murid. Ini bahasa Indonesia. Ya, Lihat sekarang tuh bahasa Yunaninya. ya udah, di bahasa ini apa? Lihat dong, Pak. Ya apa di Dan situ? Bapak nanya saya. Enggak, Bapak yang ngajukan argumen loh. Nah, gini. Siapa yang ngajukan argumen dia yang mendalilkan betul. Sebentar nggak? begini, Sebentar. supaya clear ya, supaya clear ya. Sebentar. Siapa yang ngajukan argumen dia harus mendalilkan betul. Betul. Tidak? Nah, Bapak mengklaim di situ ada apostol, ada murid. Ya. Nah, sekarang mana dalilnya? Gini, supaya jelas dulu. Kalau yang disebut dengan murid itu berarti belum tentu, ya kan? Atau sorry. Yang disebut apostel itu adalah yang dipilih Dalilnya. oleh rasul. Dalilnya mana? Oh, di Alkitab banyak. 14. Enggak, Markus sebentar, 14. izin banyak, saya Malah. potong. Terlalu banyak. Jadi begini, Waktunya nggak cukup. Gini, Pak Ini nih, Pendeta. Markus 14 saya sudah siapkan pasalnya. Siap. Silakan Dalilnya baca. mana? Silakan baca, Pak. Izin, Bapak Pak baca. Pendeta. Nggak dulu. ada, cuman murid. Sebentar, Betul. Kang Chan, Ya, Pak Pendeta jadi silakan. izin. Interview. Jadi Kang Chan mengajukan pertanyaan berdasarkan data. Betul. Jadi ketika Pak Pendeta ingin membantah data itu, harusnya kan by data juga. Betul. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau penafsiran Pak Pendeta. Betul. Nah, sekarang kami minta datanya di mana? Apostol dan murid. Apostol dan murid itu Markus di mana? 14 50 51 52. Markus 14 ayat 50 51 52. kacamata pun nggak ku bawa. Silakan. Ayat 50. ayat 50. Kalau ada TV enak Jadi ya iya, kita bisa Iya. baca. iya. Markus Sebentar, saya baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan dan menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Mana apostol? Sebentar dulu Pak, biar saya teruskan. Makanya jangan sepotong. Baca sambil madu. Setelah Baca sambil madu. Silakan. 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 lanjut. ini Alkitab ini sangat rinci dan detail. Silakan. baca. Jadi jangan dibuat cara membaca Al-Quran di Alkitab. Silakan baca. Saya mau sarankan itu ya. Siap, Di silakan sini baca. sepotong ayat tidak ada hubungannya dengan ayat yang Ah, lain. siap. Sampai Tetapi 50. kalau di sini runtut Pak. Siap. Ya, silakan. Ringkas saja karena waktu ya.
Setelah itu Yesus dihadapkan di hadapan mahkamah agama kan? Di sidang dia di No, tempat 52 dulu. Dibaca dong. 51, 50, 51. iya di tempat tersembunyi. Dibaca dulu, Pak. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam Nanti besar, dulu, 50. lalu semua imam kepala, Bapak lewat tua-tua itu. dan ahli Taurat. Ini 53 nih. Enggak, 50, 51, 52 dulu. Yang 152 Pak. Itu keluar teman. Lalu semua murid itu kan aku bilang tadi, meninggalkan dia. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan dan menutup badannya mengikuti dia, maka mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan ia lari dengan telanjang. Situ ya. Setelahnya kan itu ditangkap nih. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang di mana apostolnya di situ? Tunggu dulu. Bukan tunggu dulu, itu poinnya. Setelah ini Bapak tahu nggak menceritakannya bagaimana yang terjadi? Tahu, penangkapan. Coba. Setelah ditangkap terus Nah, makanya saya tanya dulu, kan substitusi. berapa lama dia dipajang? Nanti dulu. Ini Selama dipajang, murid-muridnya langsung datang di situ. cuma satu. Siapa? Yohanes. Simon Petrus. Bukan, Loh, itulah. di mahkamah agama Simon Petrus. Maria, Maria nanti. ibu Yesus. Jangan tangisi aku katanya. Oh, itu nanti di Sebentar, salib sebentar. di mahkamah agama. Sekarang mana apostol? Sekarang tentang Apostol mana? Jangan jadi lain. Satu-satu dulu. Pembagiannya lain. Kang Chan sebentar. Kang Chan, Nah, Pak sebentar, Pendeta, sebentar. saya sebagai moderator dia harus menengahi. Tadi seperti yang Ustaz Dio katakan, Pak Pendeta, bahwa Kang Chan ini bertanya tentang apostolos, tentang siapa murid Yesus. Kemudian Pak Pendeta menjawab. Nah, yang kita harapkan di sini ketika yang dari pihak ini mengatakan dengan data, kita berharap Pak Pendeta juga memberikan datanya. Jadi ada perbedaan. Pak Pendeta bisa mengatakan, oh ya ternyata beda. Jadi begini, Apostolos saya lanjut ya. murid. Di sini Saya lanjut boleh, salahnya. saya lanjut boleh. Sebentar dulu Pak, biar saya luruskan, biar lebih mudah nanti. Betul kan, Chan? Ah. Silakan. Definisi rasul Ya. yang benar adalah yang diajar langsung oleh Yesus. Bukan itu. Itu rasul. Nggak ada di situ. Saya Definisi lanjut. nabi Fokus ke adalah situ. informasi dari surga sampai ke bumi melalui orang itu. Silakan Itulah dulu nabi. definisi. Tidak ada dalam Bible. Sekarang kita lanjut ya. Saya lanjut Silakan, ya. silakan. Salah dulu ya Pak ya. Selesai. Semua murid melarikan diri. Murid yang dimaksud adalah yang ada di ruang perjamuan terakhir. Betul. Ya. Ya, 11 murid. Makanya di dalam Masih 12 tuh Pak. 12 ya di situ 12. Kalau di akar lu masih 12. Ya, Yudas terpisah ya. Iya. Makanya di dalam Markus 14 itu di Bapak kalau lihat dari ceritanya di awal, 8 orang disiapkan di depan, betul tidak? Di gerbang. 3 orang di bawah. Simon Petrus, Yohanes anak Zebedius, dan Yakobus. 3 orang. Murid yang paling disayang. Murid yang paling disayangi. Iya. Simon Petrus, Peter the Rock, orang yang paling kuat. Iya. Setelah sebelumnya Yesus menyuruh untuk menggalikan jubahnya untuk dibelikan pedang. Dapat 2, oke cukup. Buat apa pedang? Untuk berjaga-jaga. Berapa orang? 11 orang. Oke. Yesus berdoa di situ. Ya Bapak, lepaskanlah cawan dari hadapanmu, gitu kan? Ya. Nah, Pak Rahmat bilang tidak ada narasi dalam Bible substitusi. Oke? Ya. Tidak substitusi. Kalau gitu dengan premis Bapak bahwa Kristen berdasarkan Bible. Sekarang pertanyaannya sama. Dengan data tadi hanya murid, sisa Yesus dan hanya tentara Romawi, junto Yudas. Lalu dinarasikan oleh Markus 14 ada seorang muda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul kan? Betul. Nah, hendak mengikuti dia. Dia ini tidak disebutkan Yesus di situ. Enggak ada disebutkan Yesus. Coba Pak cek original teks. Bapak ngerti original teks kan? Cek di situ. Tidak ada Yesus. Itulah maksudnya yang digantikan Sebentar dulu. itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Bible. Jangan berdasarkan asumsi, berdasarkan Kristen, berdasarkan Bible. Siapa yang menggunakan kain lenan di dalam lingkaran peristiwa itu? Markus. Datanya mana? jelas. Baik, Kisah Rasul 12 Coba silakan Pak. Oh, baca Pak. Baik. sebentar. Oke. Pertanyaan Kang Chan adalah siapa yang menggunakan keadilan supaya Berapa, semua Pak? penonton Kisah Rasul mendapatkan 12. edukasi ya. Pak Pendeta menjawab Markus. kisah Kisah 12 kisah para rasul 12 ayat 12. 12. Baik. Yang mana Pak? Enggak ada Pak. Dibantu. Boleh mungkin saya yang bacakan? Baca Pak. Boleh. KPR Ini 12. persoalan sejarah Pak. Boleh. Kisah, jadi untuk mengetahui siapa kemudian berkain linen, pertanyaan dari Kang Chan dijawab oleh Pak Pendeta. Markus. Kisah para Rasul 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi yang memakai kain linen Mana adalah kain lenannya? Mana? Markus. Mana kain lenannya? Gak terdengar. Enggak harus begitu. Begitu cara berpikirnya Pak. Kalau harus gimana? Baik. Coba buka Yohanes 13 nomor 4. Ya, silakan. Kasih. Silakan. Kang Chan. Gak ada TV ya? Iya. Bisa di setting lagi nggak?
mungkin kayak waktu itu ya. Bapak bisa buka juga Yohanes 13 nomor 4. Karena ada kupersiapkan yang lain, saya nggak mau buka itu nanti. Siapkan, ini yang sudah terbuka ketutup lagi. Itu. Saya hancurkan semua yang disiapkan insya Allah ya. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus. Tekstual, verbatim, namanya ditulis Yesus. Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan. Kain apa, Pak? Ini. Dan mengikatnya pada pinggangnya. Iya. Pinggang itu bagian badan, Pak. Betul. Oke. Masih dalam lingkaran peristiwa itu, ketika mencegah murid. Dari semua orang dalam lingkaran peristiwa itu, siapa yang menggunakan kelainan, Pak? Yesus. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah. Oh, sama-sama kain lenan bisa aja berbeda. Asumsi. Berarti asumsi. Tidak bukan Bible. Oke. Sebentar Pak. Oke, silakan. Kang Chan, Itu Kang Chan sebentar, ini bagian dua event yang berbeda. Silakan. Giliranku dulu ya. Itu dua event berbeda. loh, Pastilah, Pak. Pak. Tidak. Bapak kan kalau ke kantor, tidak mungkin Bapak pakai baju di kantor. Di garasi telanjang itu. Kan Bapak pasti pakai baju di rumah. Oke, jadi Bapak nggak naik cukup itu mobil di membuktikan. baju, Sebentar, di garasi saya di tanya baju. balik. Apakah narasi anak muda yang lari telanjang itu telanjang benaran? Nut? Konsep Bapak apa dulu? Telanjang? Oh, enggak dong. Lo tahu dari mana enggak? Ini namanya custom and manner. Pak. Iya, dicocok. Bapak harus belajar Lo itu namanya asumsi custom and manner. Bapak. Oh, Tidak enggak. bukan Bible. Alkitab ini juga dari produk budaya. Ada budaya yang dicitrakan di dalam ini. Ya kan? Bapak nama kayak ini bukan budaya. Bukan itu. Wait. Siapa yang menggunakan kain lenan? Eventnya beda loh Pak. Ya memang, Iya, Pak. sama-sama kain Pak, lenan. Jadi Bapak ke kantor. apakah Bapak mau menuntun saya bahwa dalam konteks Yohanes Bapak kebetulan konteks itu, Markus Pak. itu Bapak pakai baju jas ini di sini Sama dari orang? rumah telanjang. Itu kebetulan. Sebentar dulu. Bapak ke sini pakai baju jas ke sini atau ini di rumah telanjang? custom and manner Pak. Sebentar Artinya dulu, gini, sebentar. Bapak harus melihat dulu bahwa kata telanjang di situ berarti dia tidak berpakaian Pak. Jangan lu telanjang, yang menggunakan kain lenan dulu. Nah, Bapak pakai jas ini di sini atau di rumah? Dari tadi saya pakai. Dari rumah kan? Betul. Eventnya beda sama? Eventnya kan? beda, iya. Ah, itu dia. Ada orang lain pakai jas Masa di Bapak sana. telanjang Jasnya ke sini? itu. Bagaimana sih? Ada orang lain disebut di sana tertulis pakai jas. Jasnya ini bukan. Udah bukan begitu. Sama-sama jas. Bukan. Bapak di sini pakai jas. Ya itu keluar konteks, Pak. Bapak dari luar. Sama kain Dari lenan rumah. juga sama-sama lenan. Masa kesini Pakaian telanjang? waktu itu memang lenan semua. Kalau Bapak kesini telanjang semua kabur. Ah, sekarang Oke, masuk lagi. gantian ya. Baik. Sebentar dulu. Nah, Aku dulu. Sebentar. Sebentar. Yang menggunakan kain lenan berdasarkan Bible, Yesus atau bukan Yesus? Dalam lingkaran peristiwa itu, bukan dalam menjauhan Herodes. Tapi beda event. Harus Enggak, dirasa tadi beda sudah event. disebutkan. Beda event. No. Loh, Bapak pakai Beda event. Bapak telanjang ke sini. Beda event. Bapak telanjang. Saya bisa pakai jas bermacam-macam Pak. Tadi di awal udah dijawab Kang Chan, Iya. Yesus. Jadi bukan Yes, kayak ada gitu pertanyaan. pembuktiannya, Pak. Saya lanjutkan lagi sekarang. Apa namanya? Oke. Sekarang lanjutkan. Saya lanjutkan. Oke. Ya. Nggak bisa jadi doktrin itu. Nggak Loh, pembuktian kebetulan itu. Berarti kepala Bapak beda dengan Bible. Bapak yang mengartikan itu seperti itu Loh, saya membaca. keinginanmu. Sebentar. Keinginanmu begitu. Silakan. Silakan Kang Lanjut, Chan. ya. Kang Chan silakan nanti langsung Anak muda parahnya. yang menggunakan Gantian. Iya, langsung Ya. parahnya. Yes. anak muda yang menggunakan kain lenan itu. Oke, selesai mengenai itu. Mereka hendak mengikuti dia. Dia itu tidak disebutkan. Iya. Sekarang pertanyaannya, Pak. Tentara Romawi ke Taman Getsemani, apakah hanya ingin menangkap Yesus atau ingin menangkap semua orang yang ada di sana? Yesus saja. Yesus saja kan? Betul. Nomor 52. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap anak muda yang menggunakan kelainan. Kenapa? Kan hanya Yesus. Itu tafsiran, Pak. Loh, baca datanya. Tertulis. No, 14 nomor. tapi nah, di situ bukan pada anak muda itu. No. Silakan. Saya baca lagi datanya. Ya, Moderator, silakan. jangan Habis ini- banyak lagi Pak persoalan yang lain. Banyak lagi. Salah, Pak. Salah, Pak. Masa banyak masalah dalam Bible? Salah. Penonton sudah dengar itu. Nih. Kita lanjut. Penonton menilai sendiri itu. iya, Jawaban Kang Bapak, Chan. jawabannya didengar itu semua. Jadi- Lanjut. Dengar. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Melarikan diri semua. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya. Yang sedang kita diskusikan. Mengikuti dia. Jadi tidak disebutkan Yesus. Oke. Mereka hendak menangkapnya. Tuh, Bible bukan saya. Kenapa tentara Romawi hendak menangkap anak muda yang menggunakan kain Ini lenan? teman Yesus ini katanya. Tangkap juga. Sama Tangkap seperti juga. Petrus. Tadi hanya Yesus doang. Sama seperti Petrus juga mau ditangkap. Eh. Saya kenal itu katanya. Tadi katanya hanya menangkap 3 kali. Enggak, tadi Kalau kan- hanya menangkap Yesus Yesus. doang, ngapain juga Yudas ngasih kode? Jadi untuk di Alkitab manusia? itu detail semua, Pak. Nggak ada main teka-teki apa tadi sudah ditunjukkan detail Itu main Bapak tolak. tebak-tebakan itu. Kain Aneh-aneh lenan aja. memang semua orang pakai kain Lanjut lenan. lagi. Dalam kondisi seperti itu. Masuk lagi. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke. Kalau kita berdasarkan biblikal,
bukan persepsi tafsiran Bapak-bapak. Seharusnya ini adalah Yesus. Karena dia menggunakan kain lenan. Tapi tidak ada tertulis enggak begitu dong. kan? Loh, Enggak begitu. Oh, Itu terlalu dipaksakan, Pak. Loh, Terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan Lalu itu. kalau bukan Yesus siapa? Kan Yesus yang disebutkan. Markus. Baik, Sebenarnya Kang Nggak ada datanya Markus. Dan yang menulis konteks ini tidak ada pada kitab Injil yang lain. Itu ajaran. Hanya ada pada La Markus. haula wala quwata. Itu ajaran bukan ajaran Bible. Saya tahu itu ajaran di dalam Katolik pun ada ajaran. Itu Markus yang disebut. Tapi tidak berdasarkan Bible, Pak. Lanjut. Yang ingin saya hadirkan dari bapak-bapak sekalian ini, saya ingin mengkonfirmasi Bapak benar bahwa Kristen itu sama dengan Bible. Betul. Dan 5 menit terakhir Bapak menunjukkan Kristen beda dengan Bible. Enggak ada bedanya. Loh, Yesus yang menggunakan kain lenan. Baik. Alkitab Sekali tidak lagi. menjelaskan itu. Bapak Kan sendiri yang memang menduga-duga Bapak- itu, Bapak menduga-duga. kutip itu eventnya berbeda, Pak. Meo. Dan itu La pakai haula wala quwata illa apa namanya uniform yang dipakai oleh semua Oke. orang Yahudi, Pak. Oke, wait, Kang Chan. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa disamakan. Itu asumsi kan. Bapak juga Kita lanjut asumsi. lagi. Kita Bapak lanjut juga lagi. asumsi. Kita itu. lanjut lagi. Saya Nggak bisa. Yaudah, Itu kita- sama-sama asumsi, Pak. Sebentar. Baik. Silakan Asumsi. Pendeta Rahmat. Jadi begini. Jadi ini sebentar. Penonton kita masih akan menemukan siapakah sosok pemuda yang memakai kain linen itu ya berdasarkan Bible. Dan begini, Bu. Contoh gini. Kesana, Pak. Kesana, Pak. Sentral pembicaraan itu bukan pada pemudanya. Kain linennya. Bukan. Figur yang mau dimaksudkan pada Kristus. Oke, kita masuk sekarang langsung. Oke, sekarang Bapak karena adik. silakan. Bapak memberikan saksi lebih dari 2, banyak. Biblical, historical sama Geografi. geografi, arkeologi. Ya. Sekarang biblical dulu. Berikan kepada saya satu data saja. Orang yang memastikan Yesus mati. Kan kita tahu ceritanya tuh. Mas. Tentara Romawi dia harus mematahkan Tadi yang kubacakan itu apa? 10 Iya, menit. sebentar. Kurang waktu Iya, saya iya, malah. bentar. Tenang. Iya. Banyak. Yang kubacakan tadi seorang kan lebih dari seorang. Sebentar, saksi. Bu. Makanya Sebentar, ini saya sebentar, tanya. sebentar. Berikan kepada satu data, satu orang saja. Satu orang. Bapak berikan lebih dari satu orang, bisa satu saja. Bapak hanya absen data. Ibunya Yesus. Nah, satu dulu. Yohanes yang Santai dulu, kekasih. satu dulu. Tenang. Cara memastikan Yesus mati siapa? Siapa yang memastikan Yesus mati? Yang di sebelah kanannya itu, yang di Bukan sebelah itu. kirinya Bukan. ibunya Yesus. Bukan. Keluarga-keluarga Yesus. Bapak tidak tahu datanya. Tangisilah dirimu katanya. Bapak harus belajar lagi sama saya. Nah, Yang memastikan apa, Yesus coba? mati siapa? Coba. Tentara Romawi. Dia mematahkan 2. Dia santai dulu. Semua yang Sabar ada dulu, di sabar tempat dulu, itu kita menyaksikan. Apa Bukan. coba? Apa coba? Baca datanya mana? Kang Nah, Chen. 2. Yang memastikan Yesus mati adalah tentara Romawi. Betul tidak? Dia harus buru-buru dinaikkan jam 3. Buru-buru diturunkan. Kenapa? Karena menjelang Paskah. Betul tidak? Bukan Paskah, Sabat. Sabat, oke. Menjelang Bismillah, Paskah Salah. Paskah itu. Ya udah, Sabat. No. Di dalam Ulangan, oke, Sabat. Sabat. Buru-buru masuk hari Sabat. Itu Jumat sore. Jam Sabat. 6 sore ya, jam 18. Iya. Oke. Buru-buru turunkan, buru-buru dinaikkan, buru turunkan. Betul. Diminta oleh Yusuf Arimatea kan? Udah. Nah, Betul. kepada Pilatus. Oke. Supaya diturunkan dia harus mati kan? Iya. Nah, pastikan mati. Berikan kepada saya satu murid yang memastikan mati. Yang memastikan itu tentara Romawi. 2 orang yang di sampingnya dipatahkan tulangnya, kakinya ya, dipatahkan kakinya. Tetapi Yesus yang memastikan bukan murid-murid, tentara Romawi. Iya. Jadi kalau Bapak berkeyakinan Yesus mati, Moderator. bukan berdasarkan pada murid-murid, Yes. berdasarkan pada tentara Romawi. Gantian. Yes. Oke. Kalau Sebentar. kalau saya kasih Silakan. umum general Berdasarkan- generalnya dulu biar gampang dimengerti oleh Kancan. Tadi kalau Bapak ada di zaman itu Bapak juga enggak pasti lari, Pak. Nah, makanya nggak ada saksi kan? Iya kan? Yes. Betul. Selesai urusan kita. Makasih Pak. Betul. Ayo, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Saya juga akan tuntut Tidak ada Bapak. saksi, nih. betul. Betul. Bentar, Pak Peter. Justru dengan bukti eksternal itu membuktikan bahwa dia bangkit. Loh, Yang kedua, sebentar. Data. Bukti internalnya apa? Yesus menampakkan diri kepada para murid, termasuk Paulus. tubuh jasmani atau tubuh rohani? Rohani, Sebentar. Makan ikan goreng. betul. Roh makan ikan goreng? Tapi bukan untuk konsumsi tubuh. Jangan Roh lupa. makan ikan goreng. Betul. Apa kata Oh, dia menunjukkan diri secara roh, tubuh. Ini konsepnya dulu. Tubuh kemuliaan, dia makan itu untuk pembuktian kebangkitan, 1 restorasi. Korintus 15:40. Betul. Berani baca? Betul? Baca silakan. ganti topik. Yang Sebentar. Penonton sudah menilai itu. Sebentar. Lanjut. Enggak, Nggak Pak apa-apa. Rahmat sebentar. Nggak apa-apa. Sebentar. Enggak gini. Karena saya moderator sini, saya berhak mengatur gitu Betul. ya. Iya. Jadi sebentar. Tadi kita udah dengarkan argumentasinya Kang Chan. Saya belum mendengar dari Pak Rahmat dan Pak Peter memberikan data kepada kami Iya. menunjukkan bahwa
untuk mematahkan argumennya Kang Chan. Silakan. Secara biblikal. Jadi begini ya. Saya tidak mempersalahkan Kang Chan meyakini seperti itu karena ada satu ayat di Alkitab di dalam An-Nisa 157 dan 158 mengatakan bahwa dia digantikan. Yes. Memang yang tertulis di Al-Qurannya begitu. Betul. Cuma yang saya persalahkan itu dicari-carilah bukti di Alkitab karena ada seseorang melarikan diri telanjang tinggal kain lenan. Kebetulan Yesus pakai kain lenan. Itulah itu. Ada nggak cocok bukti Pak? Alkitabnya bahwa itu Yesus yang lari itu? Ya udah, sekarang kita masuk itu. sekarang. Kita masuk lagi ya. Itulah itu. Sekarang kita masuk Silakan. lagi. Oke, kita masuk lagi. Ada saksi, nggak ada saksi ya? Karena semua Udah berikan- gantian dong, giliran saya nih bertanya. Oh, ya, silakan. Iya Oke, dong. oke. Jangan lupa dong. Silahkan. Bapak Oke. ini dua tadi belum dibantah ya? Karena yang tadi sebenarnya belum selesai. Jadi sebenarnya penonton Udah mungkin tahu bisa- itu kesimpulannya. Betul. Mereka tahu. Mungkin penonton sudah tahu kesimpulannya, bisa menilai ya dari jawaban kedua belah pihak. Ya, sekarang silahkan Pak Rahmat, mungkin ada yang mau ditanyakan Ya, baik. atau Pak Peter. Jadi Saya nggak tanya, saya cuma hanya memberikan. Jadi saya ulangi ya, saya tidak mempersalahkan dari pihak Muslim mempercayai bahwa Yesus itu diserupakan 13. karena itu ada Lantai tertulis di satu. Al-Quran yang saya sudah baca. Ada 13 sekitar kali 4 kali. 25 kali nama Isa Al-Masih tertulis di dalam Al-Quran. Dan saya baca di situ ada banyak hal di situ yang meninggi-ninggikan. Yang berkuasa yang terkemuka di akhirat, ada nabi yang dilebihkan dari semua nabi. Pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya, Lantai 1. ada satu ayat yang menyangkal dari 23.000 ayat. Karena bisa saya katakan semua isi Alkitab ini, saya tadi kekurangan waktu ya Bu ya, waktu menjelaskan 10 menit Ya, itu silakan, kurang. silakan. Karena terlalu banyak fakta Silakan. di dalam Alkitab bahwa Yesuslah sasaran dari semua Alkitab ini. Bukti penebusan itu dan tidak ada jalan lain untuk selamat kalau tidak melalui dia. Semua yang tertulis di Alkitab ini fokusnya ke dia. Pertanyaannya Nah, apa? pertanyaan saya, manakah yang harus kita percayai? Satu ayat yang tidak didukung oleh ayat yang lain di dalam 6.666 ayat, atau kita mempercayai 53.000 ayat yang fokusnya ke salah satu rencana penebusan? Itu pertanyaan saya, mana yang harus dipercayai? Ada satu ayat nyeletuk mengatakan dia diserupakan. Tapi di sini 53.000 ayat membuktikan bahwa ini sudah direncanakan jauh-jauh sebelum penciptaan. Baik, saya ini dulu. Mana yang lebih dipercaya antara satu ayat dengan puluhan ribu ayat yang Bapak sebutkan? Sedangkan tadi sudah dibahas ya oleh Kang Chan tentang siapa yang pakai kain lenan, antara Pak Rahmat sama Bapak Peter. pun berbeda. Pak Peter. Bapak bilang Markus, Bapak bilang Yesus. Tapi setelah itu terjadi lagi tabrakan antara keduanya. Kalau kami dalam Islam, kalau ditanya yang mana yang lebih dipercaya, tentu kami percaya dengan satu ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan itu tidak terbantahkan. Kenapa saya katakan demikian? Untuk apa kita mengklaim ribuan ayat, ternyata ribuan ayat itu tidak mendukung klaim kita. Bahkan yang ada malah kontradiksi yang ada. Kalau dalam Al-Quran, satu ayat, surah An-Nisa ayat 157, itu cukup bagi kami dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya yang bisa kami paparkan. Tapi dengan satu ayat ini menggugurkan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang katanya disalib menurut klaim orang-orang Yahudi. Nabi Isa nggak disalib. Makanya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 157 dan itu membuktikan bagaimana kebenaran isi Al-Quran. Tadi Pak Pendeta bilang itu Markus yang pakai kain lenan. Setelah itu Pak Rahmat mengatakan itu Yesus. Disebutkan dalam An-Nisa 157, Sebentar, wa innal ini yang dimaksudkan kalian itu dalam konteks Yohanes Pak ya, bukan dalam konteks Markus. sebentar. Sebentar. Pak Peter. Sabar. Nah, silakan. Lanjut. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang dibunuhnya Isa putra Maryam itu benar-benar dalam keraguan yang nyata. Ma lahum bihi illa tiba'adh dhann. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka. Dan kita sudah lihat tadi ketika Kang Chan menarasikan mempertanyakan isi Bibelnya Bapak berdua berbeda jawaban. Dan itu bukti dari kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Dan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Bapak Pendeta tadi, ya ribuan, Pak Rahmat bilang ribuan dan seterusnya. Ya, menurut kami pribadi, kami sebagai seorang Muslim, kami nggak
tidak wajar. tertipu dengan klaim ribuan ayat dan segala macamnya. Karena tadi satu ayat saja belum terjawab kan dari Kang Chan. Itu panjang lebar perdebatannya. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang disematkan, yang dikatakan itu adalah firman Tuhan, ternyata bukan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Fawailul ladina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka-mereka yang menulis Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah supaya mereka bisa menjual sedikit dari ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka yang menuliskan Alkitab itu dengan tangan mereka, dan celakalah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi klaim ribuan ayat pun tidak menunjukkan hal itu. Tadi baru satu ayat disebut oleh Kang Chan. Pak Pendeta pun sudah ya dengan asumsinya, dengan tafsirannya, tidak melalui Bible atau data yang tertera dalam Bible Bapak sendiri. Jadi kami minta ya, tadi kita menikmati diskusi dan kawan-kawan pemirsa pun mendengarkan. Jadi tolong apa yang dinarasikan atau ditanyakan oleh pihak Muslim dengan data yang tertulis di Bible Bapak, tolong dijelaskan dan dibantah dengan Bible juga. Ya, bukan dengan penafsiran atau asumsi pribadi gitu. Nah, sama nanti Pak Pendeta pun boleh tanyakan kepada kami ya tentang ayat yang Bapak ingin tanyakan dalam Al-Qur'an. Dan kita akan berikan jawabannya sesuai dengan apa yang ditulis dalam Al-Qur'an dan kemana arahnya. Dari itu kami akan jelaskan insyaallah taala. Nah, silakan mohon dikondisikan lagi apa yang dinarasikan oleh saudara saya Kang Chan tadi itu tolong dibantah atau diluruskan dengan Bible by data juga. Jadi bukan dengan konsep dari luar Bible. Kita lanjut lagi ya. Baik, Silakan. sebentar. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ya masih ini. Kita masih punya 32 menit lagi untuk 32 menit untuk tektokan diskusi seperti ini, Kang Chan. Sebelum akhirnya kita masuk ke closing statement ya. Nah sekarang silakan mungkin sebentar, Kang Chan. Saya mau tanya ke Pak Rahmat atau Pak Peter. Ada yang mau ditanyakan ke pihak Muslim? Silakan. Oh, Sudah tadi sudah jawab sama Sudah dijawab. Sudah jawab. begini. Musa itu menulis kira-kira 2500 sebelum Masehi. Musa, penulis pertama di Alkitab. Sampai penulis ini yang terakhir, Maliaki. 400 tahun sebelum Yesus lahir, tidak ada lagi penulisan. Lalu kemudian, setelah Yesus ada sekitar 300 tahun kemudian, ada lagi penulis-penulis, itulah Perjanjian Baru atau Kitab Para Rasul. Kemudian 600 tahun kemudian, di Arab mengenal tulisan. Barulah di abad ke-7 dituliskanlah itu semua isi Al-Quran. Dituliskan berdasarkan ingatan. Atau boleh Bapak buktikan bahwa Al-Quran ada tertulis tidak berdasarkan ingatan? Saya mengatakan, karena semua ayat-ayat di Al-Quran kebanyakan mengatakan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Karena berdasarkan ingatan sampai dibuat berlagu, bernada, supaya mudah mengingatnya. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, bahwa semua yang ada di Al-Quran sebenarnya itu berasal dari Perjanjian Lama yang diingat berdasarkan ingatan, tidak tertulis. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, bisakah buktikan bahwa Al-Quran itu dituliskan sebelum abad ke-7? Nggak, sebentar. Ini sebenarnya- Sebelum saya jawab, sebentar Kang Chan. Sebelum kami jawab itu, coba buktikan kepada kami Pak Rahmat bahwa Al-Quran itu dari Perjanjian Lama. Karena banyak kemiripan mengenai Musa, mengenai Ya, ini. bawakan Tapi satu ayat ya. sedikit-sedikit. Kalau mau lebih rinci, Enggak begini. Jadi kalau Pak Rahmat mengatakan Al-Quran itu dari perjanjian lama, kami kan harus minta buktinya mana kalau Al-Quran itu dari perjanjian lama. jadi Nggak nanti ada, Pak nggak ada datanya. bisa di searching Al-Quran terbitan tahun 1989. Pertama kali Al-Quran ditranslate ke bahasa Indonesia, di Al-Quran pertama itu di buku awal sejarah riwayat Nabi Muhammad. Di situ saya baca bahwa Siti Khadijah, istrinya Muhammad, adalah punya paman menyalin kitab-kitab Jesaya. Dan seringlah si Muhammad ini konsultasi dengan pamannya Siti Khadijah. Waktu Muhammad
panas dingin, dia kesakitan dan sering mendengar suara, dia melapor ke pamannya Siti Khadijah, Buktikan, Pak. mengatakan, Tertulis di mana ayatnya? Buktikan, Pak. Al-Quran Semua orang semua orang bisa klaim gitu. Dengar, Semua orang. Pak. Ini buktinya mana? Ya buktinya mana? saya sudah ucapkan tadi referensi Al-Quran Berikan terbitan. satu ayat, sebentar. Semua orang bisa klaim, Pak. Jangan Kita dipotong bisa dulu. klaim. Bagaimana saya mau menjelaskan? Buktikan, bukan menjelaskan, buktikan. Al-Quran dari perjanjian lama itu di mana tertulis? Dari kisah yang Satu-satu Bapak- dulu. Apa yang mau dibuktikan? Buktikan mana ayat Al-Quran yang dia berdasarkan perjanjian lama. Oh iya. Satu. Ya, satu. Bahwa Musa mengangkat orang-orang dari Mesir ke tanah Kanan. Itu ada cerita itu sepotong-sepotong di Al-Quran, di Al-Baqarah. Ada. Tapi kalau mau detail, mulai dari lahir Musa sampai dia meninggal, ada di Alkitab. Jadi kalau Yesus anak Tuhan sama dengan Mitras anak Tuhan, berarti Bible ini berdasarkan paganisme. Mana duluan Alkitab daripada Al-Quran? Mitras. Mana Al-Quran. duluan? Yesus disebut anak Tuhan. Nggak usah Sebentar, kita Mitras, Yesus Pak. kan pakai standar Bapak karena ada kemerikan berdasarkan itu kan. Yesus anak Tuhan. Datang ke dunia mempunyai 12 murid dari perawan datang ke Oke. dunia untuk menebus dosa. Dewa Mitra punya 12 murid dari perawan datang ke dunia untuk menebus dosa. Jadi Yesus Apa itu berdasarkan Dewa Mitra itu? Dari mana berarti itu? Anda tidak baca Bible. Nah. Saya lanjut. Nggak ada Dewa Fokus Mitra ke sini. di Alkitab. Saya bisa Nggak menemukan ada. Al-Quran manuskrip abad pertama. Namanya manuskrip Son A. Dewa Sebentar, Mitra nggak sebentar. ada di Alkitab. Manuskrip Son A. Ngapain saya komentar itu? Bukan sama. Nah, Bukan. sekarang Bapak bisa nggak menunjukkan Bible abad pertama? Abad pertama. Ini abad ke sama dengan Nabi Muhammad, abad ke-6. Jadi Saat itu. begini, Bisa nggak menunjukkan saya udah bilang tadi, tahun 2500 sebelum Masehi Musa mulai menulis. Bapak nggak bisa. Sekarang fokus Iya lagi kan? ke penyaliban. Nggak bisa. Lah. Saya menunjukkan Al-Quran abad ke Baik. seabad dengan Nabi Muhammad. Baik, Penonton yang menilai, Ya, penonton betul, yang betul. menilai. Pak Pendeta, Ada Bible bentar. abad pertama. Bentar, kan, Satu kan. manuskrip aja. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenal Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.